Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mufliha Yusuf, merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional itu sebenarnya. Nah, kita perlu tahu dulu dong sebenarnya apa sih itu konstitusional. Nah, kita bisa melihat gambar contoh aturan yang ada di hadapan teman-teman semua. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita bisa melihat bahwa atau kita bisa menemukan ada beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Kita juga bisa melihat atau dapat menemukan ada beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan itu dijalankan. Jadi sebenarnya aturan-aturan yang dimaksud sebagai konstitusional itu sebenarnya yang mana di sini kan? Karena ini kan banyak ya. Nah, ketika teman-teman semua melihat ada aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah itu dijalankan, artinya kita telah menemukan bagian dari konstitusi itu. Jadi sebenarnya itu konstitusi itu merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan tentang bagaimana sih pemerintahan itu diatur dan dijalankan. Nah, secara etimologisnya sendiri, konstitusional itu memiliki beberapa bahasa dari beberapa negara juga, tergantung dari bahasa dari negara itu. Yang pada intinya berarti bahwa konstitusional itu ialah dia membentuk atau pembentuk. Arti dari membentuk atau pembentuk ialah dialah yang membentuk suatu negara itu. Jadi konstitusi itu dia mengandung awal mula, bisa dikatakan awal mula dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi itu mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara itu. Jadi pada intinya itu konstitusi itu ialah hukum atau hukum atau aturan yang berisi tentang bagaimana pemerintah itu diatur dan bisa menjalankan pemerintahannya. Gimana hal-hal yang diatur di sini ialah hal-hal yang mendasar dari suatu negara, konstitusi suatu negara. Nah, bisa dikatakan bahwa konstitusi itu juga dikaitkan atau dikatakan sebagai hukum dasar atau pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, kita bisa melihat bahwa secara etimologisnya sendiri, Lord Chalmers Bryce itu mengatakan bahwa kerangka negara yang konstitusional itu ialah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum. Dia yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya sebagai suatu kepemerintahan atau hal-hal yang dia juga diperintah dalam hal itu. Nah, kalau C.F. Strong sendiri dia mengatakan bahwa konstitusi itu ialah suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintahan. Jadi ada hak-hak yang diperintah dan hubungan antara keduanya, entahkah itu dari pemerintah atau dari yang diperintah. Jadi ada hak-hak dari masing-masing kedua ini. Yang diperintah juga memiliki hak dan yang pemerintah juga memiliki hak. Jadi mereka bisa diseimbangkan, tidak ada yang anak tirikan ceritanya ya. Dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa sih fungsi konstitusi itu dalam suatu negara. Sebenarnya ada 3 poin fungsi konstitusi dalam suatu negara. Yang pertama itu dia berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Dia merupakan jadi landasan konstitusionalisme itu merupakan landasan yang berdasarkan konstitusi, baik itu konstitusi dalam arti luar maupun
konstitusi dalam arti sempit. Nah, konstitusi dalam arti luas meliputi konstitusi arti luas meliputi undang-undang dasar, terus undang-undang organik, ada juga peraturan perundang-undangan dan konvensi. Nah, konstitusi secara sempit itu bisa berupa undang-undang dasar yang hanya undang-undang dasar saja. Nah, fungsi yang kedua itu ialah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga suatu penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang karena ada peraturan yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya konstitusi ini, dia diharapkan bahwa ada hak-hak warga negara lebih terlindungi. Ada gagasan ini dinamakan sebagai konstitusionalisme, sama dengan poin pertama, dia merupakan juga konstitusionalisme yang dipelopori oleh atau yang diawali atau pertama kali dicetus oleh Karl Joseph Friedrich, yang dia menjelaskan bahwa konstitusionalisme itu sebagai gagasan bahwa pemerintah itu merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Jadi sebenarnya hal-hal yang dalam suatu negara itu ialah hal-hal yang diatur atau dicetus oleh rakyat sendiri, tetapi rakyat bisa memilih siapa yang ingin menjadi masuk dalam suatu pemerintahan. Nah, di sini pemerintah juga harus sadar bahwa dia dipilih oleh rakyat, jadi dia harus mengayomi rakyat, dia tidak boleh sewenang-wenang. Inilah fungsi dari konstitusi sebenarnya. Dia memiliki aturan-aturan tersendiri dan batasan-batasan wajar sehingga hak-hak dari pihak rakyat itu tidak disalahgunakan atau terjadi penyelewengan dalam hak-hak rakyat. Nah, yang ketiga itu ialah konstitusi memiliki beberapa poin ya. Yang pertama itu dia membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Sama juga dengan poin pertama dan hampir sama juga dengan poin kedua. Nah, yang kedua itu dia rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya gitu. Misalnya rakyat itu mengharapkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan pendidikan di suatu daerah itu. Nah, seharusnya pemerintah yang dipilih oleh rakyat dia harus atau setidaknya mewujudkan impian-impian dari rakyat yang telah memilihnya. Jadi tetapi tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, disitulah peran konstitusional dalam dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam mengayomi suatu daerah tertentu ya tentunya. Nah, yang ketiga itu sebagai landasan penyelenggaraan negara yang di sini merupakan sistem ketatanegaraan tertentu yang pastinya dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, karena kan ini merupakan persatuan atau ketentuan dari atau penetapan dari semua negara, bukan semua warga negara yang ada dalam satu negara itu. Nah, yang keempat itu menjamin hak-hak asasi warga negara. Jadi pemerintah itu bisa menjamin hak-hak asasi warga negara yang telah memilihnya begitu. Nah, itulah tadi fungsi dari
konstitusional itu dalam suatu negara. Memang konstitusional itu sangat berperan penting ya dalam suatu negara, karena dia merupakan landasan atau pondasi awal dalam hadirnya suatu negara itu, dalam hadirnya ketatanan negara itu. Untuk memperjelas kembali nih, sebenarnya apakah itu sebenarnya konstitusi itu sangat berpengaruh atau pentingkah konstitusi itu dalam satu negara? Kita hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan ya, untuk menjawab apakah konstitusi itu memang penting atau tidak. Yang pertama itu, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Menurut teman-teman, apakah konstitusi itu memang penting dalam suatu negara? Dengan teman-teman bisa dengan teman-teman tadi mendengar beberapa penjelasan setelah saya jelaskan bahwa apakah menurut teman-teman memang konstitusi itu penting dalam suatu negara atau tidak. Nah, pertanyaan kedua nih, untuk lebih meyakinkan teman-teman semua, meyakinkan pertanyaan ini, bahwa jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana sebenarnya wujud dari konstitusi itu? Apakah berupa materi? Apakah berupa materi yang telah diberikan oleh pemerintah, ataukah konstitusi yang selalu secara tertulis? Konstitusi secara tertulis, misalnya tadi yang saya jelaskan, berupa undang-undang dasar atau undang-undang tentang peraturan-peraturan yang ada dalam, yang harus dijalankan oleh pemerintah, ataupun hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat sebagai orang yang telah memilih kepemerintahan itu. Atau adakah negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis sebenarnya? Apakah itu efektif? Misalnya suatu negara itu ya memiliki konstitusi, apakah negara itu sudah merasakan bahwa hadirnya konstitusi ini begitu efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, dengan penjelasan sebelumnya, mungkin teman-teman bisa menjawab ini, bagaimana pentingnya konstitusi itu dalam satu negara. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya konstitusi itu dalam satu negara, maka kita perlu menggali lebih dalam lagi. Sebenarnya kalau secara historis, sosiologis maupun politik itu sebenarnya konstitusional itu apakah begitu penting di masanya gitu. Apa pengaruh secara historis, sosiologis maupun politik. Nah, secara historis sendiri itu kita bisa melihat bahwa menurut Hobbes, dia mengatakan bahwa manusia pada status naturalisnya itu bagaikan serigala. Hobbes ini lahir di tahun 1588 sampai 1879. Nah, di zamannya itu sampai 1879 itu dia melihat bahwa, dan dia memahami bahwa mengapa manusia sebenarnya itu dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Nah, karena ada pepatah yang hadir di tahun itu, di tahun 1558 itu gitu. Dia mengatakan bahwa man is a wolf to this fellow man. Artinya dia mengatakan bahwa yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, dari kalimat ini kan di tahun 1500-an itu masih kayak anarkis ya, masih kayak lebih sarkas gitu, nggak seperti sekarang ya, masih kayak damai-damai aja gitu. Nah, di sini timbullah pandangan bellum omnium contra omnes. Nah, dia ini artinya bahwa perang semua lawan semua. Jadi dia menganggap bahwa perang semua lawan semua. Kita perang dan itu adalah lawan kita. Kita tidak bisa
mempercayai siapapun gitu selain dari kita. Itu di zamannya. Ini hadir di tahun 1651 dengan hadirnya buku yang berjudul Leviathan. Nah, Leviathan ini di dalam buku itu dia mengajukan argumen bahwa sebenarnya kewajiban berpolitik yang disebut kontrak kewajiban berpolitik itu sama halnya dengan kontrak sosial yang berimplikasi kepada pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares, yang dimana primus inter pares ini yang berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares ini dia itu hampir sama dengan kerajaan-kerajaan atau sama dengan bangsawan-bangsawan di zamannya itu. Dia merupakan perkumpulan-perkumpulan orang bangsawan yang dimana primer inter pares ini dia yang menguasai negara itu pada saat itu. Dan pada saat itu kan lebih ke pada zamannya Hobbes ya, pada zamannya Hobbes itu dia lebih ke monarki absolut, lebih ke kerajaan mutlak, lebih ke benar-benar mutlak sebuah kerajaan. Dia jadi secara temurun-temurun turun-temurun itu dia anak dari anak-anaknya, cucu-cucunya dia akan menjadi penerus dari suatu negara itu. Ini sama halnya dengan negara Inggris ya, lebih ke kerajaan atau negara-negara barat yang masih mempertahankan kerajaan. Nah, dari sinilah dari pandangan ini, dari absolut mutlak ini yang lebih mutlak, benar-benar mutlak kerajaan, lahirlah atau muncullah beberapa kerajaan-kerajaan tiram lainnya yang berkuasa di daerahnya. Misalnya nih Indonesia kan beragam ya. Indonesia ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Papua. Nah itu kan terus juga ada NTT, ada juga Sumatera, ada juga Aceh, ada juga Riau. Nah masing-masing dari daerah, misalnya di Sulawesi sendiri. Nah Sulawesi ini ada kan Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Nah di masing-masing daerah ini kan pasti memiliki orang yang berkuasa di tempatnya. Nah itulah yang dikatakan sebagai raja-raja tiram, raja-raja kecil. Misalnya Sulawesi Selatan memiliki raja, terus Sulawesi Tenggara juga memiliki raja, terus juga Sulawesi Barat juga memiliki raja. Nah inilah yang berkuasa di zaman itu gitu, dan itu secara turun-temurun akan berlanjut ke anak cucunya gitu. Dia tidak benar-benar raja, tidak seperti saat ini yang random, siapapun bisa, dari provinsi manapun bisa gitu. Nah salah satu raja yang berkuasa yang secara mutlak ialah Louis. Dia merupakan raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 di usianya yang 5 tahun. Di usia 5 tahun ia mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utama yaitu Jules Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Karena Louis ini dijuluki sebagai Raja Matahari, Le Roi Soleil, ini dalam bahasa Prancis ya. Terus atau Louis yang Agung, karena dia memerintah Prancis itu selama 72 tahun, di masa 5 tahunnya sampai di usia 72 tahunnya. Ya, dia menetapkan pasti sistem monarki ya, sistem kerajaan yang benar-benar kerajaan. Dia memperbesar atau
memperluas wilayah Prancis itu dengan banyaknya pertempuran, banyaknya peperangan dari wilayah lain, misalnya Prancis dan Belanda, atau perang aliansi besar. Ada juga perangnya sukses Spanyol yang diambil alih sebagian gitu. Dari masa 72 tahunnya ini banyak sekali keluhan yang didapatkan, banyak sekali keluhan yang masuk dari baik itu menteri-menterinya raja, misalnya baik itu penasihatnya raja maupun warga-warga yang disiksa karena kerajaan monarki ini atau sistem monarki ini. Sehingga ada gagasan untuk di tahun berapa ya, di tahun 1793. Nah, di situ terlahirlah gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Disinilah awal mula konstitusionalisme itu hadir sebenarnya. Nah, yang berarti dengan hadirnya konstitusionalisme berarti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Jadi misalnya nih, Inggris punya batasan tersendiri berbatasan dengan Prancis. Nah, sama halnya dengan Indonesia. Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Malaysia berbatasan dengan Kalimantan, terus juga Singapura, terus juga Cina. Nah, ini mereka secara historis itu memiliki batasan-batasan masing-masing karena hasil dari keluhan-keluhan masyarakat sampai dengan pembunuhan, dihukum matinya guillotine yang setelahnya Louis. Nah, disinilah awal mula sebenarnya konstitusionalisme. Nah, setelah kita mengetahui asal mula konstitusionalisme itu hadir secara kenapa bisa secara historis ya. Nah, kita bisa mengetahui dong sebenarnya jawaban terpenting dari pertanyaan-pertanyaan yang apakah memang penting itu konstitusi. Nah, sebenarnya secara historis itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara agar tidak sebenah-benah lagi, agar tidak memiliki batasan-batasan sendiri atau lebih adil dalam batasan-batasan wilayah gitu. Nah, secara historis sendiri nih, dia menganggap bahwa membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa suatu negara itu, nah secara sosiologis itu sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagai mana yang terumus dalam dokumen-dokumen yang tertera dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya Undang-Undang Dasar yang Indonesia juga punya Undang-Undang Dasar, seperti ada di bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara yang memuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Ada di pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat 1, ada juga di pasal 7A dan 7B, ada juga di pasal 7C. Nah, silakan teman-teman melihat bahwa di Undang-Undang Dasar ya, melihat Undang-Undang Dasar ada juga di pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ada juga pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Ada juga pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, pasal 15, dan yang terakhir itu ada di pasal 16 di bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Kita bisa melihat bahwa dalam pasal-pasal ini kan dia berisi tentang aturan dasar yang mengatur tentang kekuasaan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Nah, sebagai kepala negara sendiri, presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia. Misalnya nih, bukan hanya di Indonesia tetapi di negara lain juga berlaku, baik itu dia berupa kerajaan, baik itu dia berupa presiden ataupun keraton-keraton atau bagaimanapun itu ya, yang berkuasa di situ ya punya dia merupakan sebagai simbol resmi dalam suatu negara itu.
Nah, kalau misalnya sebagai kepala pemerintahan, nah presiden sendiri dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dan kabinetnya. Kalau misalnya di kerajaan ada penasihat, ada juga menterinya, dan lain sebagainya. Dan di mana mereka semua ini memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Untuk apa ya? Untuk menciptakan menciptakan apa-apa yang diharapkan oleh rakyat kepada mereka gitu. Nah, undang-undang sendiri yang telah saya tadi ada di bab 3 itu pasal-pasalnya sendiri. Nah, itu menandakan bahwa adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Nah, bagaimana kalau misalnya nih kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintahan tidak dibatasi? Bagaimana jika Sulawesi Selatan mengambil Sulawesi Barat? Bagaimana Sulawesi Barat memerangi Sulawesi Tenggara misalnya? Bagaimana Kalimantan ingin menguasai Papua, ingin menguasai Timika gitu? Bagaimana Jawa ingin menguasai daerahnya, menguasai Nusa Tenggara Timur, menguasai Sumatera dan sebagainya? Bagaimana tuh? Apakah efektif gitu? Apakah tidak berjalan sesuai sewenang-wenangnya gitu? Nah, inilah pentingnya konstitusi sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita membagi secara politik sendiri ya, nah ini kan kita udah tahu sosiologi. Nah, sekarang kita tahu politik. Nah, kalau secara politik itu konstitusi sebagai lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kan kalau kita dalam pemerintahan itu ada 3 lembaga ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, masing-masing ini ya pasti memiliki peranan tersendiri gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya menurut Kachwer ya, dia mengatakan bahwa konstitusi itu ya pada asasnya hanya 3 masalah pokok. Yang pertama itu ada namanya struktur umum negara, yaitu apa? Ya tadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada juga hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Ada juga hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Jadi sebenarnya semuanya berhubungan ya, baik itu dalam pemerintahan, baik itu dalam rakyat juga gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa J.G. Steinberg, dia berpendapat bahwa ketika kita mengemukakan sebuah konstitusi itu sekurang-kurangnya memiliki 3 muatan atau 3 muatan hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Itu yang pertama, hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua itu ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir itu adanya pembagian dan batasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Jadi semuanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Nah, selanjutnya nih pada dasarnya. Nah, pada intinya itu fungsi ya pada secara historis maupun sosiologis atau politik itu ya, konstitusi itu bisa diartikan sebagai 2 hal. Ada yang arti sempit ya, ada juga arti luasnya. Dalam arti sempitnya sendiri itu konstitusi merupakan satu dokumen atau seperangkat dokumen-dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Misalnya adanya undang-undang dasar, adanya Pancasila, dan adanya peraturan-peraturan yang lain yang membahas tentang pemerintah maupun berlangsungnya berjalannya suatu pemerintahan. Ya, hanya sebuah tulisan saja yang tidak perlu untuk diterapkan dalam hidup kita gitu. Hanya sebuah dokumen-dokumen saja. Nah, kalau diartikan luasnya itu dia merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi
Kalau arti luasnya itu dia merupakan aturan yang wajib untuk dilaksanakan karena dia merupakan aturan dan sudah disetujui oleh seluruh yang ada di negara itu gitu. Nah, ini maupun tertulis dan tidak tertulis. Jadi misalnya kan kalau undang-undang dasar itu kan tertulis ya. Dia sifatnya tertulis, dokumen-dokumen tertulis. Nah, bagaimana yang tidak tertulis? Ada kok juga yang tidak tertulis gitu. Misalnya misalnya di Inggris itu dia memiliki sumber yang tidak tertulis, termasuk ada parlemennya, konvensi konstitusionalnya juga, dan hak istimewa kerajaan. Dia itu tidak secara tertulis gitu. Jadi ada juga hal yang tertulis dan tertulis, tetapi mereka tetap mengerjakannya gitu. Jadi ya kita sudah tahu bersama dong yang mana yang kita harus ambil dalam artian ini. Pastinya yang luas. Jangan hanya menganggap bahwa itu arti konstitusi itu merupakan sebuah dokumen, merupakan kalimat-kalimat aturan-aturan yang hanya sekedar pajangan di dalam satu negara itu. Tidak juga gitu. Ya, semoga teman-teman paham ya dengan ini. Nah, yang terakhir nih, bagaimana cara kita membangun argumen, dinamika, dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia gitu. Nah, kita perlu melihat di sini bahwa ya sudah terlampir ya gambarnya. Nah, ini merupakan dinamika konstitusi Indonesia. Nah, kalau misalnya argumennya sendiri, nah setelah kita bisa menengok ya, atau kita bisa melihat perjalanan sejarah Indonesia sampainya merdeka gitu. Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Nah, setelah ditetapkannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia di tahun 1945 itu mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa dikatakan sebagai segala keterbatasannya? Mengapa dikatakan sebagai hukum dasar gitu? Karena kita melihat bahwa sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 yang dibuat oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar itu atau Undang-Undang Dasar Kilat akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah, nah kita bisa lihat gambar di sini bahwa ada terjadi beberapa kali ya perubahan, di mana di awal-awal itu sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di awal masa kemerdekaan ya. Masa berlakunya itu dimulai 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Kita bisa mencatat dengan catatan bahwa dimulainya itu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Artinya Republik Indonesia Proklamasi itu ialah daerah-daerah yang masih berada di dekat dengan tempatnya proklamasi itu dibacakan, yaitu daerah Jawa, Sumatera, Aceh waktu itu belum masuk ya, karena kan kita banyak pulau. Misalnya Sulawesi terpisah jauh dari Jawa, terus Kalimantan juga terpisah jauh dari Jawa. Jadi pada saat itu masih berlaku di tatanan dekat-dekat dari pembacaan proklamasi itu gitu. Pada tahun terjadi perubahan lagi di tahun 1949 yaitu Konstitusi RIS yang berlaku di tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Terus diubah kembali karena ada permasalahan di situ, permasalahan dengan beberapa daerah juga, beberapa provinsi, perubahan provinsi juga.
Nah, terjadi perubahan itu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kembali ke dasar masa kemerdekaan. Mulai berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Terus berubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di situ awal mulanya masa Orde Lama di tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Itu masa Orde Lama. Pemerintahan Soeharto menuju pemerintahan Soekarno menuju Gus Dur kalau nggak salah ya, atau Soeharto ya kalau nggak salah, kalau nggak saya masa Orde Lama. Terus Undang-Undang Dasar, perubahan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu di tahun 1945, ke Orde Lama ke Orde Baru di tahun 1966 sampai dengan 1998. Di situ mungkin Gus Dur berperan penting ya dalam perubahan antara Orde Lama dan Orde Baru. Dan sampai sekarang menjadi Undang-Undang Dasar tetap dengan adanya beberapa perubahan atau penambahan yang telah ditetapkan dari banyaknya lewat dari pemerintahan atau dari tahun ke tahun ada beberapa hal yang perlu diubah, ada beberapa hal yang harus dihapus, dan ada beberapa hal yang harus ditambahkan. Nah itulah penjelasan tentang sebenarnya pentingnya konstitusi sampai menjadi argumen, bagaimana cara membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi yang ada di suatu negara, baik itu Indonesia, baik itu negara-negara Eropa lainnya gitu, atau negara-negara Asia lainnya. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami sebenarnya konstitusi itu berperan sangat penting sekali dalam suatu negara gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.